Karena sudah banyak penelitian yang menyatakan bahwa kandungan logam berat di kerang hijau di Teluk Jakarta sudah melewati ambang batas. Jadi mau hidup mau tidak hidup, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi kerang hijau, utamanya di Teluk Jakarta, karena sudah tercemar oleh logam berat. Hanya saja logam berat itu biasanya dia sifatnya itu kronis. Jadi tidak begitu dimakan terus kemudian langsung menimbulkan masalah. Tapi dia terakumulasi dulu. Nah nanti mungkin belasan tahun yang akan datang baru berasa. Dari penelitian yang kami sudah lakukan, selain logam berat sebenarnya ada juga yang kita sebut dengan PAH, polyachromatic hydrocarbon. Mereka juga ternyata mengandung mikroplastik yang dulu sempat booming. Nah mikroplastik ini juga sebenarnya walau bisa dilihat dengan mikroskop, ini juga berbahaya buat manusia. Itu bohong, kalau ibaratnya itu bolehlah kita periksa gitu ya, itu benar-benar bohong gitu kalau isi seperti itu, karena saya udah merasakan, saya tes semua, takutnya iya bener nggak bahwa itu saya buka semua bener untuk mengandung seperti kayak ada isi seperti itu bohong lah ibaratnya. Itu kalau mau itu tuh bohong aja, ada yang ada ininya, yang ada itunya, macam-macam. Saya nggak senang juga soalnya bukan apa-apa, ya namanya kijing kan ya dalam perutnya ada macam-macam apa. Nyatanya tonan lari ke baru habis-habis aja. Ini kalau udah ditimbang bawa langsung dibayar kan, ibaratnya kan begitu. Ya kalau untuk layak dikonsumsi kan keseharian memang pedagang terus kayak bos atau yang punya lapak ya, itu masih layak lah mereka terus dikirim terus dikonsumsinya. Ya saya sendiri atau anak-anak ya sering mengkonsumsi entah 2-3 hari gitu kan. Ya intinya memang kerang hijau di lingkupan Kalibaru Cilincing ini jadi kondisinya masih bisa layak lah. Itu sebenarnya kayak udah cerita lama gitu kan, kayak udah bertahun-tahun yang lalu, bahkan nggak cuma kerang hijau, kalau di Jawa Timur itu ada kupang, kerang yang kecil-kecil, itu juga kayak banyak lah asumsi. Tapi emang sih kalau buat takut dia beracun, kayaknya lebih takut dia kolesterol sih. Karena kondisi perairan di Teluk Jakarta itu sudah cukup tercemar gitu ya, maka otomatis apa yang diserap oleh kerang hijau yang dipelihara di situ juga sedikit banyak ya udah tercemar juga gitu ya. Jadi memang kalau untuk dikonsumsi kerang hijau ini ya sangat amat terbatas gitu lah dikonsumsinya. Jadi dalam arti jumlahnya gitu mengkonsumsinya adalah yang masih dapat ditolerir oleh tubuh. Di Teluk Jakarta itu merupakan pertemuan dari 13 sungai, dan semua aktivitas manusia itu berada di atau berhubungan dengan sungai-sungai ini, baik itu industri, kegiatan rumah tangga, maupun transportasi yang ada di sungai itu sendiri maupun di Teluk Jakarta. Semuanya ini mengandung logam-logam berat yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, kerang yang tinggal di Teluk Jakarta itu mereka bisa memfilter karena mereka filter feeder. Jadi makanannya asalnya dari sesuatu yang tersuspensi dalam kolom air laut, kemudian masuk ke dalam tubuh mereka melalui incurrent siphon. Nah, disitulah logam berat yang ada di kolom air bisa tersaring dan terus kemudian terakumulasi di dalam kerang berat, kerang hijau yang ada di Teluk Jakarta. Sudah banyak penelitian sebenarnya yang dilakukan oleh dosen-dosen, baik dari kami sendiri, dari Universitas Indonesia, atau dari Bapeda Jakarta. Itu semuanya mengindikasikan bahwa Teluk Jakarta kondisinya sudah tidak sehat. Sudah kadar kandungan logam beratnya sudah melewati ambang batas yang diizinkan untuk kesehatan manusia. Sifatnya biasanya kronis, jadi bukan akut. Jadi itu menumpuk lama-kelamaan tanpa dirasa.
nanti di ujung-ujungnya baru langsung muncul masalah yang berat di kesehatan. Salah satunya bisa menyebabkan kanker dan masalah-masalah kesehatan lain di tubuh kita. Yang paling terkenal kan yang nima mata yang di Jepang, itu gangguan pada saraf. Jadi penglihatan, terus kemudian di gangguan otak, itu sangat-sangat sebenarnya membahayakan kehidupan bagi manusia. Kalau kerang dengan berbagai logam berat itu masuk ke tubuh manusia, maka logam ini akan menjadi bahan toksik pada tubuh manusia. Dalam keadaan akut dia akan melukai organ pencernaan. Nah, itu biasanya ditandai dengan mual, muntah, dan diare gitu ya. Tapi dalam waktu yang lebih panjang, dia akan terolah dalam tubuh manusia dan terakumulasi pada organ-organ tertentu. Ketika sudah terakumulasi, baru menyerang organ vital. Baru terjadilah penyakit-penyakit fatal tadi. Misalnya pencetus kanker di kemudian hari, atau kemudian berdampak pada penurunan fungsi hati, terjadi kanker hati, berdampak pada penurunan fungsi ginjal, terjadi kerusakan ginjal, dan sampai pada kematian. Kata kita, ya namanya orang makan itu katanya mengadu penyakit. Nyatanya orang sini sehat-sehat aja. Orang pinggir laut tuh badannya pada gede-gede. Makanya saya sih bertahan aja, selagi saya masih sehat, usaha kerang hijau nggak bakal berhenti. Kerang hijau, Mbak. Sebelum hamil sih aku sering makan kerang hijau, tapi kalau pas udah setelah hamil ini jarang. Biasanya palingan kerang hijau. Sebenarnya hampir semuanya suka ikan, udang, cumi, kerang, hampir semuanya suka. Yang biasa sering dipesen kerang. Paling gampang itu kerang hijau. Masalahnya kerang hijau tuh gampang banget didapetin. Jadi mungkin bisa kayak seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu. Ya mau jadi cemilan atau jadi makan besar gitu sih. Kerang hijau tuh dia kan nggak kayak rasa kerang darah atau kerang bambu ya. Jadi dia teksturnya juga kayak nggak se-firm kerang-kerang lainnya. Jadi biasanya harus di bumbu yang kuat, entah itu di bumbu kuning, itu yang paling gampang didapat, kayak di abang-abang pinggir jalan gitu. Atau sekalian dimasak kayak saus padang, lada hitam, atau saus tiram gitu. Kami sekeluarga termasuk salah satu penggemar seafood ya. Terutama ya kerang hijau. Ya karena dia harganya relatif lebih murah dari yang lain. Di samping itu pengelolaannya juga dia lebih gampang, lebih simpel, bisa jadi cemilan, direbus, pakai saus juga sudah cukup. Memang kerang hijau itu masih favorit gitu loh di masyarakat gitu, masih favorit gitu, banyak yang suka. Oh iya masih gitu, karena memang rasanya enak sih kalau kita makan gitu. Cuma ingat jumlahnya jangan banyak-banyak. Ya bangsa 15 tahunan lebih, saya merasakan sendiri itu kerjanya nggak berat, hasilnya lumayan. Pernah kayak waktu dulu menjaring-jaring udang itu 0. Pas saya main kerang hijau itu ya alhamdulillah. Jadi ya ikutnya budidaya kerang hijau. Karena apa? Bisa istilahnya menarik pengangguran-pengangguran yang laki-lakinya juga, contohnya pada manggulin kerang, yang ibu-ibunya jajo pada ngupas. Jadi istilahnya tuh mengurangi pengangguran. Karena dasarnya apa? Menguntungkan. Ibaratnya sarang uang 50.000, 30.000 mah dapat. Ibu-ibu yang pada ngupas. Jadi memang mungkin ya tidak ada
alternatif mata pencarian gitu ya, yang lain gitu ya, yang berhubungan dengan kerang hijau atau berhubungan dengan istilahnya komoditi laut gitu ya, komoditi ikan gitu ya, yang bisa menandingi mudahnya berpenghasilan melalui kerang hijau gitu. Jadi kita harus cari benar-benar mata pencaharian yang bisa menandingi ini gitu loh, karena kerang hijau itu kan mudah, kemudian tidak perlu teknologi tinggi, cepat gitu ya, dan siapapun mata pencarian itu siapapun bisa melakukannya gitu tanpa perlu keahlian apa-apa gitu loh. Dan dia bisa dapat menyerap tenaga kerja gitu ya, apalagi bisa dikerjakan pria wanita segala usia gitu ya, cuma ngupas kerang gitu kan, kemudian ambil dari laut itu kan, ngupas itu kan udah banyak sekali tenaga kerja yang terlibat di situ. Kita sih sebenarnya sangat amat menganjurkan mereka untuk menjadi bekerja di pengolah ikan gitu ya, pengolah perikanan, bisa itu pengasin atau jual ikan segar gitu. Sebenarnya sih lebih ke sana gitu mengarahkannya. Cuman kan tadi mungkin prospeknya gitu masih lebih menjanjikan kerang hijau. Udah 14 tahun, Mbak. Dari tahun 2006. Jadi awalnya sih kita goes dulu pakai sepeda itu, muter-muter sampai ke Tanah Abang, muter-muter ke daerah situ. Waktu awal pertama cuma kerang hijau sama kepiting aja. Pas kesininya ya ada udang, ada cumi, ada kepiting, ada kerang bulu, kerang darah gitu. Emang kebanyakan sih emang kerang hijau karena minatnya lebih besar kerang hijau daripada kerang bulu. Makanya yang paling tinggi, paling itunya kerang hijau. Dimanapun yang itu yang dicari kerang hijau dulu. Kalau kerang hijau benar-benar banyak peminatnya kerang hijau daripada kerang bulu. Kalau untuk per hari-hari biasa itu paling 350 kilo lah per hari. Kalau untuk hari libur ibaratnya bisa sampai 500 kilo. Nah, kalau hari libur kan ibaratnya banyak orang-orang pada kunjungan ibaratnya gitu. Yang diminati kebanyakan saus padang. Sebenarnya yang dua itu sih, black pepper sama saus padang itu yang diminati sama konsumen itu. Per omset per hari untuk hari-hari biasa ya saat ini ya ibaratnya emang lagi turun. Saat ini ibaratnya dalam itu 18 juta dapat per hari. Itu ibaratnya kotor belum ada pengeluaran ini. Kalau untuk hari libur itu bisa sampai 20. Kerang hijau itu kan sifatnya itu kan filter feeder gitu ya. Jadi memang dia bisa juga sih sebagai penjernih gitu ya, penjernih perairan gitu, karena dia menyerap partikel-partikel logam berat gitu. Jadi perairannya jadi bisa lebih jernih dan bersih. Si kerang hijau itu mempunyai fungsi lain nih sebagai makanan yang dikonsumsi gitu ya. Dia itu mempunyai peran gitu kan, peran sebagai filter feeder di lautan gitu kan. Jadi secara alami dia gitu kan, kerang hijau dan jenis-jenis kerang lainnya itu memfiltrasi gitu ya, memfiltrasi air laut gitu, bertugas seperti itu secara alami. Nah itu banyak yang belum tahu. Kegiatan kita ini kan dimulai di tahun 2018 gitu kan. Jadi kita dapat tantangan bagaimana sih kita dapat memperbaiki gitu kan kualitas air yang ada di Ancol seperti itu.
Kita terinspirasi sebetulnya dari kegiatan di luar gitu kan. Ada Billion Oyster Project di New York gitu kan. Kemudian ada Revive Our Gulf di New Zealand. Kemudian ada beberapa kegiatan juga di Australia gitu yang mereka mengalami masalah yang sama gitu kan. Biodiversitas menurun dan kualitas air yang juga menurun seperti itu. Ada beberapa biota yang juga sebetulnya di Jakarta juga ada gitu kan, yaitu jenis-jenis kerang yang mempunyai fungsi asli memfiltrasi air laut. Nah, akhirnya kita temukanlah si kerang hijau ini yang merupakan biota asli Laut Jakarta gitu. Nah, si kerang hijau ini dia itu kan sebagai filter feeder gitu kan. Jadi dia menyaring air laut gitu kan. Air laut yang kotor diserap sama dia, beberapa partikel akan dicerna dan dia akan mengeluarkan air yang lebih bersih seperti itu. Nah, akhirnya kita coba ambil beberapa kerang hijau dari laut kita dan kita cek, ternyata 1 kilogram kerang hijau dalam waktu 1 jam dapat memfiltrasi 10 liter air laut. Mungkin kalau dalam jumlah yang banyak, kita juga belum ada penelitian khusus untuk itu, mungkin masih dalam skala-skala lab gitu ya. Mungkin untuk diimplementasikan di skala besar itu belum gitu ya. Karena mungkin kalau dalam skala besar biayanya ya luar biasa pasti gitu loh untuk menghasilkan perairan yang bersih gitu. Kemudian kita taruh kerang hijau gitu. Jadi biayanya itu pasti besar gitu. Karena dia sifatnya filter feeder, kalau seandainya kerang hijau hanya dipelihara untuk sebagai bioabsorption dari, mungkin bisa, tapi melihat kolom air yang sedemikian besar, terus kemudian juga sedemikian besar kandungan dari pencemar tersebut, sepertinya sih tidak akan efektif juga. Karena apa? Karena lifespan atau usia dari kerang ini kan terbatas. Jadi sebenarnya ide melihara ini untuk memfilter atau membersihkan sih oke, karena prinsipnya mereka ada filter feeder. Tapi sepertinya tidak akan juga efektif untuk membersihkan semua. Jadi perubahan secara terhadap air laut gitu ya. Sebetulnya kalau secara kualitas memang belum terlihat gitu, karena yang kita lakukan kan masih lingkup yang terbatas gitu kan. Makanya kita butuh dukungan dari tempat lain, dari banyak pihak gitu. Karena faktor eksternalnya pun juga banyak. Kita optimis nih dengan dukungan juga dari media, dari pihak kami sebagai PT Taman Impian Jaya Ancol, support dari dalam itu optimis dengan kita melakukan inisiasi, terus kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa ya kita harus mencoba mengembalikan alam kita nih, karena sudah terjadi eksploitasi nih. Nah, itu kita coba menginisiasi lagi, mudah-mudahan nanti di Teluk Jakarta, terutama di perairan Danau Ancol itu kembali mulai stabil dengan kita mencoba merestorasi. Jadi kita ada total sampai sekarang ya, kita ada 1.600 kulit kerang hijau, 1.600 kg kulit kerang hijau yang sudah kita sebar gitu kan. Baik itu kita tebar secara langsung, ada yang kita tebar dengan ram kawat gitu kan, ada juga yang kita tebar dengan masih menggunakan karung gitu kan. Kemudian kita juga memasang gitu kan rangkaian rooster kita susun di dasar laut untuk membentuk lingkaran. Nah, itu di situ sebagai media tumbuh kerang hijau dan juga sebagai rumah ikan. Kita sebar di 11 titik di laut Ancol gitu kan. Nah, kita untuk melihat seberapa cepat sih pertumbuhan dari kerang-kerang hijau ya di titik-titik yang berbeda. Tujuan kita membuat green mussel gitu kan, green mussel reef gitu, atau terumbu kerang gitu ya, terumbu kerang gitu kan. Di samping memperbaiki kualitas air laut,
dia juga sebagai meningkatkan biodiversitas yang ada di sini. Jadi dari media tumbuh yang kita letakkan di dasar laut gitu kan, itu kurang lebih 2-3 bulan nanti akan mulai tumbuh nih bibit-bibit baru tuh kerang hijau yang siap dewasa gitu kan. Nah, nanti ketika dia dewasa semakin banyak lagi biota yang muncul. Biodiversitas dari awal yang hanya lumpur, tidak ada biota, dan sekarang di tengah-tengah lumpur itu sudah muncul kerang-kerang hijau, dan begitu kerang-kerang hijau itu muncul, ini menarik banyak biota gitu kan. Yang pertama datang itu kepiting batu gitu kan, karena kerang hijau sebagai makanannya. Kemudian juga kita sering amati ada bulu babi di situ. Kemudian ada jenis-jenis ikan kerapu gitu kan, yang juga makan kerang hijau. Kemudian ada ikan-ikan kecil gitu, karena si kerang hijau ini akan sebagai bangunan lah ya, bangunan di dasar laut, sehingga ikan-ikan dapat meletakkan telurnya gitu kan, ikan-ikan merawat anak-anaknya seperti itu. Jadi biodiversitasnya terlihat gitu. Sebagai tempat rumah untuk ikan-ikan itu sudah mulai kelihatan, karena tadi ada beberapa juga terlihat anak-anak ikan ada di sekitar itu berenang. Nah, mereka itu sebagai rumah dan mereka akan lebih aman, karena biasanya anak-anak ikan itu kan dia butuh media untuk berlindung sebagai media dia untuk mengamankan diri dari predator ikan yang lebih besar. Nah, di situ sudah mulai banyak tuh ikan-ikan kecil sebagai rumah-rumahnya. Sebetulnya biota sudah banyak di Laut Ancol gitu kan, ada beberapa biota, cuman kondisinya tidak optimal karena dasar laut itu masih dipenuhi oleh lumpur.